Yuk para pejuang cancer, kalian jangan patah semangat, kalian jangan pikir bahwa oh dunia ini sudah berakhir, usaha saya akan sia-sia. No, itu adalah pemikiran yang salah. Jangan pernah berpikir untuk menyerah. Di sini saya ada untuk berjuang bersama kalian semua. Kalian pasti bisa sembuh. Jika ada yang mengatakan kepada kalian bahwa penderita kanker itu tidak bisa sembuh, jangan langsung percaya. Saya punya 3 orang teman yang mereka menderita 3 jenis kanker yang berbeda-beda dan alhamdulillah saat ini mereka sudah sembuh dan dapat melaksanakan aktivitas normal seperti biasa bersama dengan keluarga mereka. Cancer itu sebenarnya ada beberapa tahap atau stadium gitu ya, mulai dari stage 1 sampai stage akhir, di mana peluang untuk sembuhnya itu ditentukan dari stadium tersebut. Oke, saya ceritakan teman saya yang pertama. Teman saya yang pertama ini, dia itu tidak suka minum air putih ya, dia itu sukanya minum air kemasan yang dia beli di supermarket, dan dia tuh suka banget minum minuman yang elektrolit seperti itu yang mengandung ion-ion begitu. Kemudian ada lagi dia minum minuman yang manis-manis, dan itu juga yang kemasan, bukan yang kita seduh di cangkir begitu, bukan, tapi yang memang itu adalah minuman yang langsung siap saji, bisa kita langsung nikmati dan langsung kita konsumsi seperti itu. Nah, setelah beberapa tahun dia mengkonsumsi itu, dia bahkan stok itu di dalam kulkasnya dia. Jadi setiap dia berangkat kerja dia minum itu, dia pulang kerja kemudian 1 hari dia butuh minum, dia selalu minum itu. Akhirnya dia sakit, dia ketahuan ya, jadi sel darah putihnya itu naik drastis sekali sampai dibilang bahwa ini sudah gejala kanker ya. Dan setelah itu saya kurang paham ceritanya. Akhirnya dia dikatakan sebagai pengidap kanker. Dan yang kedua, teman saya adalah dia itu suka banget makan makanan yang mengandung gula. Jadi teman saya yang satu ini, dia tuh cewek, dia tuh suka banget ya makan makanan manis. Katanya kalau misalnya nggak makan makanan manis tuh kayak hidupnya tuh hampa gitu. Jadi dia tuh suka banget makan coklat yang manis, kemudian dia suka makan donat dengan krim gitu ya, donat krimnya tuh banyak banget. Terus es krim, gitulah ya. Dia mengkonsumsi es krim setiap hari, hampir tiap hari ya, bahkan dia itu stok di dalam kulkasnya. Kadang ada yang sehari dia bisa 2 kali atau 3 kali. Dia suka banget dengan makanan dan minuman yang manis. Itu teman saya yang kedua. Kemudian teman saya yang ketiga, dia itu adalah pecinta makanan cepat saji fast food yang ada di luar sana yang berupa keripik-keripik begitu ya. Dia suka keripik kentang, dia suka makan makanan yang pokoknya dalam kemasan gitu yang juga dibeli di supermarket. Kemudian dia itu paling suka ngemilnya di malam hari. Jadi ketika dia begadang ya udah dia makan makanan yang nggak sehat, dia juga kurang tidur gitu. Jadi teman saya yang ketiga ini dia laki-laki yang suka begadang. Jadi hidupnya itu terbalik teman-teman. Jadi dia di malam hari itu dia tidak tidur. Di malam hari dia begadang, dia ngerjain semua tugas-tugas, dia bekerja di malam hari, kemudian baru di siang hari dia tidur seperti itu. Nah, 3 teman saya ini ketiga-tiganya mengalami jenis kanker yang berbeda. Beberapa waktu yang lalu saya kontak lagi ketiga teman saya ini dan saya cukup kaget sekaligus terharu dan tercengang sekaligus alhamdulillah gitu. Ternyata 3 orang teman saya ini menceritakan bahwa mereka semua sembuh karena memang usianya masih seusia saya dan mereka itu merubah semua pola hidup tidak sehat mereka ya, dan juga tetap melakukan perawatan dokter. Jadi yang saya tanyakan pertama kali itu masih melakukan perawatan dokter enggak, kemudian masih minum obat enggak, masih kemoterapi enggak, kayak gitu. Dan bagaimana hasilnya sekarang, hasil uji labnya gimana, sel darah putihnya gimana, kayak gitulah cerewetnya saya karena saya ingin tahu bagaimana apakah teman saya ini benar-benar sudah sembuh gitu ya, karena cukup kaget juga ternyata penderita kanker bisa sembuh gitu kan. Dan 3 orang teman saya ini ya, mereka bilang alhamdulillah hasil dari lab laboratoriumnya itu menunjukkan bahwa mereka sudah di batas normal begitu. Cuman ada beberapa catatan di mana mereka harus sering kontrol lagi dan konsultasi lagi dengan dokter. Itu dikatakan sudah menjadi pengidap kanker itu bisa sembuh ya. Sembuhnya memang nggak langsung celing gitu sembuh, enggak, memang bertahap, tapi itu menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Yang pertama pastinya mereka tetap melaksanakan perawatan medis, mereka melaksanakan sesuai jadwal kemoterapi, kemudian mereka minum obat. Dan yang ketiga ini adalah mereka merubah pola makan mereka yang awalnya itu kurang baik. Yang pertama adalah makanan fast food, makanan yang mereka beli dalam kemasan, itu mereka benar-benar udah enggak makan sama sekali ya. Ini karena mereka adalah pengidap cancer. Kalau kita masih boleh ya, sekali 2 kali gitu beli, makan kepengen nggak apa-apa. Kalau mereka ini kan karena memang udah terlalu banyak menumpuk di dalam tubuh, kemudian tidak bisa menerima tubuhnya, akhirnya menjadi cancer. Akhirnya sekarang mereka harus menghindari. Nah, jadi teman saya ini, saya sharing aja ya. Jadi teman saya ini yang pertama dia menghindari semua makanan dan minuman yang dia dikemas dan ada bahan pengawetnya.
Kemudian yang kedua, teman saya ini menghindari makanan yang mengandung gula. Karena ternyata teman-teman, yang menjadi pemicu atau bahan bakarnya si kanker ini adalah gula. Jadi teman-teman, teman saya ini yang mereka hindari, yang kedua adalah gula. Mereka menghindari kedua gula. Kemudian yang ketiga adalah mereka berusaha untuk mengatur pola hidup mereka itu benar-benar teratur. Jadi mereka bangun jam berapa gitu ya, mereka berangkat kerja, sebelum kerja mereka sarapan di jam yang sama, kemudian mereka istirahat gitu ya, ketika waktunya istirahat siang mereka benar-benar istirahat, memanfaatkan walaupun nggak tidur siang gitu, di tempat kerja waktunya istirahat, sholat, istirahat, duduk, kemudian mungkin buka-buka HP, lihat-lihat hal-hal yang menyenangkan, begitu pula malam. Jadi tidur malam itu benar-benar mereka bikin jadwal yang paten gitu, jadi jam 10 malam harus sudah tidur, nanti bangun lagi jam 5 pagi kayak gitu, dan itu menjadi kebiasaan pola hidup sehat mereka. Dan di waktu weekend mereka sempatkan untuk olahraga, dari Sabtu dan Minggu itu mereka jogging ya, setelah subuh mereka jogging, mereka keliling lapangan gitu, dan itu setiap Sabtu dan Minggu. Jadi benar-benar 3 orang teman saya ini merubah total kehidupan mereka yang awalnya berantakan ya, maksudnya jadwal-jadwal mereka untuk makan, untuk istirahat yang berantakan itu mereka tata kembali, kemudian membiarkan tubuh ini untuk makan makanan yang sehat saja, yang porsinya seimbang, itu ada karbohidrat, protein, mineral, serat itu, dan tidak ada bahan pengawet yang masuk dalam tubuh. Kemudian merubah pola hidup mereka dengan berolahraga, istirahat yang cukup, dan alhamdulillah teman-teman, ternyata masih bisa kembali normal. Sebenarnya ada banyak sekali teman-teman yang sudah sembuh dari kanker, hanya saja tidak banyak terekspos. Jadi dari cerita ini, dari channel ini, saya hanya ingin memberikan sedikit contoh saja bahwa ada obat dari penyakit yang selama ini itu dikatakan tidak ada obatnya. Apakah itu obatnya? Obatnya adalah semua yang berasal dari kita sendiri, masalahnya akan bisa diselesaikan oleh kita sendiri juga. Maksudnya apakah? Maksudnya adalah kalau kita itu mengundang penyakit dengan makanan-makanan yang salah, maka kita selesaikanlah juga dengan menyelesaikannya itu makan makanan yang sehat. Lalu yang kedua, kalau kita itu sakit karena pola hidup kita yang nggak baik, yang nggak teratur dalam istirahat, dalam makan, dalam jadwal-jadwal kita menata hidup kita, sehingga badan ini kayak mesin yang diforsir, harus kerja terus, nggak pernah istirahat, nggak pernah ada waktu untuk bisa organ-organ tubuh kita itu mendetoksifikasi apa yang ada, racun-racun yang ada dalam tubuh kita itu tidak bisa didetoksifikasi gitu, nggak bisa dikeluarin dengan alami, tapi dia akhirnya mengendap, dan racun-racun itu terus ada dalam tubuh karena kita nggak pernah istirahat. Jadi ya kalau memang masalah itu kita yang buat, ya kita juga yang harus selesaikan. Dan itu adalah pelajaran yang saya ambil dari kisah 3 orang teman saya ini. Semoga dapat menginspirasi teman-teman di sana.